Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Rizka Sundari Oktarina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik budidaya malapari. Sebelum kita masuk ke teknik budidayanya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari malapari tersebut. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Dah. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari malapari. Malapari atau dengan nama Latin Pongamia pinnata merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Sebelum ditanam, hanya dimanfaatkan sebagai sumber kayu bakar untuk merehabilitasi lahan yang tererosi atau sebagai tanaman obat. Namun, akhir-akhir ini tanaman malapari mampu menarik perhatian karena dapat menjadi sumber energi alternatif selain sebagai bahan baku industri sabun dan obat-obatan herbal. Pertama kita masuk dulu nih ke klasifikasi dari malapari. Yang pertama divisi yaitu Spermatophyta dan kelasnya Angiospermae atau biji tertutup. Subkelas Dicotyledon, ordo Fabales, famili Fabaceae, dan genus Pongamia, spesies Pongamia pinnata Lpr. Penyebaran alami meliputi negara-negara India, Myanmar atau Burma, dan Indonesia. Di Indonesia, malapari ditemukan di Pulau Sumatera, Taman Nasional Bebak, Teluk Belikat, Pulau Bangka, Banten, di pantai sekitar Tanjung Lesung, Ciamis di Pantai Batu Keras, Ujung Belambangan di Taman Nasional Alas Purwo, dan Bali Utara di Pantai Lovina, Lombok Timur di Pantai Sembedia, dan Maluku di Pantai Barat Pulau Seram. Berikut merupakan penyebaran dari malapari. Untuk ekologi dan penyebaran malapari yakni berasal dari Asia daratan, khususnya menyebar di wilayah tropika dan subtropika di India, Bangladesh, Nepal, Burma, dan Thailand. Di sepanjang aliran sungai dan garis pantai dari kawasan ini, malapari kemudian menyebar ke negeri-negeri sekitarnya dan yang lebih jauh diantaranya Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, dan termasuk ke Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Australia, Samoa, Tonga, Fiji, Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Mauritius, Seychelles, Sundan, dan Mesir. Di Nusantara sendiri, malapari umumnya ditemukan di pantai-pantai berpasir dan berkarang, dan di sana sini juga di perbatasan hutan mangrove ke arah darat. Pada bagian yang bertanah kering, pohon ini berbunga di sepanjang tahun. Satu varietasnya yakni Vercerosarpa atau Prime menyebar lebih jauh ke pedalaman di sekitar tepian sungai. Varietas ini dibedakan karena memiliki 3 pasang satu helai anak daun dengan helaian yang jorong sempit meruncing untuk penetas yang panjang runcing, dan kiri kanan tulang daun utama di sisi bawah acap kali berambut halus. Manfaat dari malapari sendiri banyak sekali digunakan untuk mengobati akibat sengatan ikan sembilang atau sejenisnya. Karena kan malapari ini banyak tumbuh di sekitaran pantai atau sungai-sungai, jadi
Jika ada nelayan atau orang sekitar pantai yang terkena sengatan ikan atau sejenisnya, maka digunakanlah manfaat dari malapari ini sebagai penyembuh dari sengatan ikan tersebut. Menurutnya pula, rebusan kulit dari pohon ini bersama kacang hijau, bawang putih, mesoi, dan cengkeh dipakai orang-orang Seram Timur dan Banda untuk menyembuhkan sakit beri-beri. Kulit berbau tak enak ini di Grajagan Banyuwangi dipakai untuk mengatasi kudis atau koreng. Malapari juga ditanam sebagai peneduh tepi jalan atau kanal irigasi, penghias tanaman, penghalang angin, dan penyubur tanah. Kayunya yang berserat bagus dipakai dalam pembuatan kabinet atau biodiesel. Banyak sekali ya teman-teman manfaat dari malapari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknis budidayanya. Pada umumnya teknis budidaya dari malapari dan tanaman kehutan lainnya hampir sama. Mungkin ada beberapa step yang berbeda saja. Yang pertama itu pasti diawali dengan pembibitan dari malapari. Yang kedua ada persiapan benih malapari. Yang ketiga persemaian dan pelumpuran. Dan yang keempat yang pastinya pemeliharaan dari benih yang telah disiapkan dari malapari tersebut. Dan yang kelima ada pemindahan bibit malapari atau benih malapari tersebut ke polybag yang supaya tumbuhnya lebih bagus. Dan juga yang keenam ada penanaman malapari ke lahan yang telah disediakan. Yang ketujuh pemberian pupuk yang sesuai dengan tanaman malapari tersebut. Dan yang kedelapan pemeliharaan dari tanaman malapari yang telah ditanam di lahan. Dan yang ke-9 yaitu pengendalian hama dan penyakit. Yang terakhir yaitu pemanenan, yaitu malapari bisa dimanfaatkan sebagai kayunya yang telah disebutkan manfaatnya sebelumnya. Nah, untuk perbanyakan tanaman malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak dari pohonnya. Setelah daging buah dikupas, biji atau benih harus langsung ditabur ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun daya kecambahnya, sehingga tidak bagus untuk dijadikan perbanyakan tanaman malapari. Nah, setiap polybag diisi media tanam berupa campuran tanah lapis atas dan pupuk kandang sebanyak 2:1. Setiap polybag ditanami 1 benih saja ya teman-teman. Tempat pembibitan diberi naungan atau atap dengan bahan dapat berupa daun, kelapa, jerami, atau paranet. Pembibitan ini dilakukan selama 2-3 bulan. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain penyiraman, yaitu pada pagi hari dan sore. Selanjutnya penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma di sekitar bibit supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman malapari. Dan yang selanjutnya yaitu seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik. Pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu caranya dengan stek batang. Stek diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1-1,5 cm atau dari terubusan hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas, sudah mencapai 10-15 cm. Berikut merupakan contoh gambar dari benih malapari. Berwarna coklat, muda, dan juga
kacang-kacangan ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian dari malapari, teknik pembibitan dari malapari dan sebagainya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.